Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Fadilah dengan NIM 18120916 ingin menjelaskan tugas dari UTS mata kuliah pemrograman klien server yang diampu oleh dosen Bapak Ganjar Widyan Mansah. Langsung saja, di sini tools yang kita perlukan terutama XAMPP, VS Code sama Postman, terus database juga. Ini saya sudah membuat database kosong. Kita langsung ke codingan. Nah, di sini ada di sini saya pakai CI version 3, sudah saya install kebetulan. Kita untuk konfigurasi ke database-nya di database.php. Nah, di sini ada database, nanti disamain namanya sama database yang kita buat. Terus ke API. API itu biasa digunakan untuk berkomunikasi antar aplikasi. Kebetulan saya udah buat codingannya. Sini saya menggunakan REST controller. Sini kita membuat inisiasi untuk database-nya. Ada madmin, mproduct, model transaksi, item underscore transaksi. Terus di sini ada function untuk cek token. Nah, tokennya nanti bisa digunakan untuk login. Terus di sini ada admin get. Di sini function admin post. Sini saya menggunakan operator if. Terus di sini ada function admin put untuk mengedit admin. Sama juga saya menggunakan operator if. Terus di sini function admin delete untuk menghapus data di table admin. Terus di sini ada function login post. Sama di sini saya juga menggunakan operator if else. Nah, di sini kita udah masuk ke API produk, membuat API untuk tabel produk. Sini kita membuat function untuk produk get, menampilkan data. Sama di sini juga kita menggunakan operator if. Terus di sini function produk put untuk mengedit data. Di sini inisiasinya untuk jika lolos validasi. Terus di sini ada function produk delete. Nah, di sini kita mulai membuat API untuk transaksi, tabel transaksi. Function transaksi get. Terus function transaksi bulan ini. Terus function transaksi post. Terus function transaksi put. Terus function transaksi delete untuk menghapus. Nah, di sini kita mulai membuat API untuk item transaksi. Kita buat function item transaksi get untuk mengambil data. Terus kita buat function item transaksi post. Terus function
untuk item transaksi put, terus function item transaksi delete, terus function item transaksi by transaksi ID jika ID ada ID yang sama. Nah di sini untuk model adminnya, untuk mengambil data dari database ada model item transaksi, model produk, sama model transaksi. Oke, langsung aja kita demokan. Kita pergi ke Postman. Nah, di sini saya sudah membuat dari tabel database. Ya. Kita coba. Nah, di sini database sudah terhubung ya, tandanya true. Coba kita push data ke database. Kita buat password bebas ya, terus nama kita kirim. Nah, sini sudah berhasil untuk input data. Kita input lagi, misal itu. Nah, data kedua berhasil juga. Terus kita input satu lagi. Nah, oke, udah ke input semua. Kita cek di database. Nah, udah ya, Fajar, Vanilla, sama Bayu. Kita ke input. Terus kita untuk bisa mengedit di sini, mengedit data di database, kita harus login dulu menggunakan login. Kita pakai yang email Fajar ya. Passwordnya udah. Nah, sini udah berhasil. Nah, ini token yang akan kita pakai untuk login. Nah, sini terus di sini. Nah, ini kita ubah, kita ganti tokennya. Di sini kita ganti yang ini ya. Coba kita ganti ID 67. Emailnya kita buat ID 67, passwordnya sama ya. Terus namanya tadi, namanya saya. Nah, kita ubah, kirim. Nah, ini berhasil untuk ubah namanya. Kita cek di database 67 Fajar ya. Nah, 67 jadi saya email.com. Terus ke delete, tokennya harus diganti ya sama yang di sini. Ganti. Terus ke kalau untuk delete itu yang dipakai hanya ID-nya. Kita mau hapus yang 69, ID 69.
Nah, berhasil dihapus, di delete. Nah, ini 69 masih ada, kita refresh. Nah, udah hilang ya. Terus kita ke untuk admin udah selesai, kita ke produk, karena sebelum ada produk itu tidak bisa digunakan di item transaksi. Kita tes dulu, coba. Nah, kita udah kebaca ya. Kita isi, ganti tokennya dulu. Terus nah, kita buat namanya sate, nama produknya. Admin ID nya sesuai sama yang ini, serah mau pakai 67 atau 68, pakai 67 aja. Terus harganya kita buat 5.000, stoknya 15. Kita push ya, berhasil ya. Set. Terus kita tambah lagi produknya, kita tambah 3 produk ya. Coki, harganya 7.000, stoknya ada 10. Kita set ini, berhasil ya. Kita tambah satu barang lagi, es krim, harganya 5.500, produknya ada 13. Nah, berhasil ya. Kita cek di database produk. Nah, udah tampil semua. Terus kita ke put, ganti tokennya lagi. Ini put untuk ngubah produk. Nah, admin ID kita ambil dari sini 67, kita ubah apa ya, Asgore, harganya 12.000, stoknya ada 10. ID kita ambil dari sini, ID nya yang kita mau ubah 28, yang sate ya. Send. Belum keganti tokennya. Kita ambil dari sini. Yang ini tadi keubah ya, kita tadi ubah yang ini, berarti pakai saya udah. Nah, tokennya baru berarti ini post tadi ya. Coba lagi. Nah, berhasil ya. Ini udah diganti dengan nama produknya Asgore. Ini udah ya, udah keganti, harga juga stok udah. Terus ke delete, kita delete yang, nah kalau delete hanya menggunakan ID, kita delete yang es krim aja, ID nya 30. Pakai token, terus send. Nah, berhasil. Kita refresh di sini, es krim udah nggak ada. Terus ke transaksi TTS. Nah, data udah kebaca ya.
terus ke post admin ID nya 67, totalnya 12.000 harganya tadi ya. Oh, ini pakai token. Nah, hasil udah nampil data yang di sini. Terus kita ubah ID nya 67, kita ubah harganya 14.000 karena minyak makan naik. ID nya kita ambil dari transaksi. ID nya ID nya 222 desain. Menggunakan token lagi. Nah, ini berhasil, udah kita ubah. Nah, kita ubah satu lagi, atau kita tambah satu lagi ya, admin. Ini harganya jadi 15.000. Bisa kita tambahin lagi ini 17.000. Nah, terus kita delete. Ini kita refresh dulu. Ada 3 ya produknya. Kita delete yang ID nya 23 aja ya, yang di tengah. Kita masukin token. Nah, ini udah berhasil. Kita refresh di database. 23 udah nggak ada. Terus kita ke get transaksi bulan ini. Ini langsung send aja. Nah, ini semua datanya udah ada ya. Saya 17. Terus kita ke item transaksi. Kita coba, data udah kebaca. Kita coba ke post, ubah transaksi ID. Kita ambil dari sini. Kita ambil transaksi ID nya 22, produk ID nya kita ambil dari sini 28, kuantitinya 2, harga saat transaksi itu 12.000. Udah, kita coba. Pakai token, kita ubah tokennya dulu. Nah, berhasil ya. Quantity kita press. Nah, udah berkurang. Sini udah berkurang ya. Terus ke transaksi ID nya kita pakai yang 9. Transaksi ID 22, produknya kita ambil dari sini 28, kuantiti 1, harganya 3.000. ID nya 28 gitu ya. Nah, kita coba pakai token lagi. Nah, berhasil, update berhasil, udah diubah. Terus kita ke delete. Nah, delete sama ya seperti sebelumnya, hanya pakai ID. Kita mau delete yang produk ya 28, ID 28.
oh sorry, kita ini ya, ID 22 oh tokennya belum, coba dulu. Oh ID nya salah, ID 9. Nah hasil kita refresh, nah ini udah nggak ada. Nah terus kita tambahin dulu biar bisa kita delete. Nah langsung di send. Nah, terus satu lagi aja ya, terus ke item transaksi by transaksi. Nah sudah muncul 2. Ini ada transaksi ID yang sama. Nah, kita hapus yang 11. Oh 22, jadi token dulu. Nah berhasil, kita refresh. Nah 22 berhasil dihapus karena ID nya sama. Nah ini karena udah nggak ada data, kita post dulu satu, terus ini kita post satu lagi ya, terus ini kita refresh, ini 22 ya, buat 22. Nah ada ya transaksi ID, Nasgor, sini juga Nasgor, Coki. Nah Nasgor karena ID nya sama di sini 22. Oke, mungkin hanya itu aja. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.